Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kami dengan judul Identifikasi Karakteristik Kawasan Perbatasan pada Kelurahan Prapatan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhtana Karisma Kadri, STMN, dengan mata kuliah Pembangunan Kawasan Perbatasan. Untuk anggota kelompok 4 sendiri ada Kak Ardia Regita Pramesti Putri dengan NIM 08181011. Yang kedua ada Alicia Damayanti dengan NIM 08191006. Yang ketiga ada Amalia Nidi Kartika dengan NIM 08191007. Dan saya sendiri ada Nurayuni dengan NIM 08191055. Dan terakhir ada Yunia Indahwati Syapoli dengan NIM 08191085. Selanjutnya ada pendahuluan dengan outline yang pertama itu latar belakang. Jadi menurut beberapa pakar hukum internasional yaitu Green N.A. Mariam, Shalwalkom, J.G. Steck, dan Burhan Sani terkait perbatasan negara itu dapat diartikan sebagai batas terluar wilayah dari suatu negara yang berupa garis imajiner yang memisahkan wilayah negara satu dengan yang lainnya, baik itu di darat, laut, maupun udara, yang mana perbatasan tersebut dapat dikategorikan dengan dua terminologi yaitu border zone atau zona perbatasan dan coastal free zone atau zona bebas kepabeanan. Selanjutnya menurut Bappenas, kawasan perbatasan negara merupakan wilayah kabupaten atau kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Dan untuk kawasan perbatasan di Kelurahan Prapatan merupakan salah satu titik yang potensial yang dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang mana secara geografis posisi wilayah Kelurahan Prapatan itu berada di Pelabuhan Semayang yang berbatasan langsung dengan Pelabuhan Penajam Pasir Utara. Pelabuhan Semayang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia 4. Next. Untuk perumusan masalah, yang pertama itu bagaimana karakteristik kawasan perbatasan yang berada di lokasi studi. Yang kedua itu bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam kawasan perbatasan pada lokasi studi. Dan yang ketiga, bagaimana data penduduk sekitar kawasan perbatasan pada lokasi studi. Untuk tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan rencana tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan perbatasan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta menciptakan acuan yang berguna untuk pengembangan kawasan perbatasan pada Kelurahan Prapatan, terkhusus lagi pada Pelabuhan Semai. Untuk ruang lingkupnya sendiri, eh, ruang lingkup pembahasannya itu dengan memberikan gambaran, dengan menyebutkan karakteristik kawasan perbatasan, dengan segala sarana dan prasarana, karakteristik penduduk, serta pelengkap kawasan perbatasan seperti utilitas umum yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Untuk dasar hukumnya ada 6 yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, untuk tujuan pustaka kami menggunakan 3. Yang pertama adalah definisi kawasan perbatasan, yang kedua strategi pembangunan kawasan perbatasan, dan yang terakhir manajemen kawasan perbatasan. Masuk ke gambaran umum, next. Pelabuhan Semayang berada di Kelurahan Perapatan, Kota Balikpapan. Pelabuhan Semayang yang merupakan pelabuhan laut umum yang berfungsi sebagai kedatangan dan juga keberangkatan kapal laut. Pelabuhan Semayang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia 4. Pelabuhan Semayang yang berada pada alur Kepulauan Indonesia 2 yang berada di tepi Selat Makassar. Pelabuhan Semayang memiliki dermaga dengan luas 4,89,5 meter dan lebar 21 meter. Juga memiliki luas terminal penumpang sebesar 2.500 meter persegi. Next. Masuk ke gambaran umum kependudukan, di mana jumlah penduduk pada Kelurahan Prapatan memiliki 11.817 jiwa penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk pada Desa Prapatan, yaitu min 0,10 laju pertumbuhan penduduk per tahun dari tahun 2010 sampai 2020. Next. Lalu kepadatan penduduk, di mana kepadatan penduduk Kota Balikpapan
dengan jumlah 8.019 jiwa, dan pada Kelurahan Perapatan presentasi kependudukannya yaitu 14,26, sehingga kepadatan penduduknya 3.376 jiwa. Next. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, di mana terdapat tingkat-tingkat pendidikan, yaitu belum sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, diploma 1-2, akademi diploma 3, sarjana muda, diploma 4, strata 1, strata 2, strata 3, dengan jumlah penduduk yang paling tinggi yaitu sekolah menengah atas sebesar 8.543, dan yang paling rendah yaitu diploma 1 atau 2 dengan jumlah penduduk 62 jiwa. Next. Penduduk berdasarkan mata pencaharian, di mana terdapat beberapa jenis pekerjaan seperti PNS, TNI atau Polri, pedagang, karyawan, petani, buruh, tukang, medis, pelajar, mahasiswa, pensiunan, hingga belum bekerja, di mana yang paling tinggi pada mata pencarian yaitu belum bekerja atau tidak bekerja dengan jiwa 2.890, dan yang paling rendah yaitu pekerjaan petani dengan jumlah jiwa yaitu 11 jiwa. Next. Baik, berikut merupakan perekonomian wilayah yang ada di Kelurahan Perapatan, yaitu lapangan usaha industrinya, ada pertanian, kehutanan, perikanan, hingga jasa kesehatan. Next. Untuk sarana kesehatannya sendiri, yaitu yang ada di Kelurahan Perapatan, ada rumah sakit dengan jumlah 2, poliklinik, puskesmas, apotek, praktek dokter, praktek bidan, toko khusus jamu, dan posyandu dengan jumlah 28. Next. Berikut ada sarana pendidikan, yaitu tingkat pendidikannya ada TK dengan jumlah 6, SD dengan jumlah 6, SMP dengan jumlah 3, sehingga keseluruhannya 15. Next. Untuk sarana peribadatannya sendiri, yaitu ada masjid, musola, gereja Protestan, dan gereja Katolik. Untuk jaringan transportasinya sendiri dalam bentuk pergerakan dengan jaringan transportasi berupa jalan raya dalam mencapai permukiman pendudukan sangat baik karena jalan raya sudah terfasilitasi. Next. Untuk pelayanan umumnya sendiri yaitu rumah sakit dengan jumlah 2, poliklinik dengan atau balai pengobatan 2, kantor polisi 1. Next. Untuk energi sendiri terdapat penggunaan energi dan gas pada Kota Balikpapan yaitu dikelola oleh 2 perusahaan, yaitu PLN sebagai pengelola energi listrik dan PT Pertagas Niaga sebagai pengelola energi gas. Next. Untuk jaringan persampahannya sendiri secara kolektif Kota Balikpapan menggunakan pembuangan sampah TPS maupun tong sampah yang kemudian akan diangkut dengan menggunakan truk sampah menuju tempat pembuangan akhir. Untuk jaringan komunikasinya tersedia beberapa BTS baik GSM maupun CDMA. Layanan jaringan telepon ini menggunakan mikrabel dipenuhi melalui penyediaan menara base BTS yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Next. Untuk jaringan air bersih sendiri di Kota Balikpapan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dijadikan sebagai air minum yang telah dimasak terlebih dahulu. Sebagian batasan air bersih adalah untuk memenuhi persyaratan bagi sistem penyedia air minum. Pihak penyedia layanan air bersih adalah PDAM Balikpapan. Untuk jaringan limbah sendiri, sistem pengolahan limbah Kota Balikpapan terdiri dari on-site dan off-site. Sistem yang dimana sistem pengolahan limbah ini menggunakan kedua sistem tersebut. Warga belum memiliki septic tank sendiri
dapat menggunakan IPAL komunal. Di Kota Balikpapan sendiri terdapat IPAL umum yang memiliki jangkauan luas kapasitas yang besar, volume limbah yang masuk mencapai 450 meter kubik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya analisis. Next. Analisis sosial budaya yang dimana mempunyai karakteristik sosial budaya masyarakat, adat istiadat, kebiasaan masyarakat, dan sistem kekerabatan yang merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi dalam pemanfaatan ruang. Dari segi sosial, mayoritas penduduk pada wilayah studi kami memeluk agama Islam. Next. Untuk analisis kelembagaan, di setiap kawasan wilayah pasti memiliki suatu struktur atau kelembagaan guna untuk melancarkan setiap program yang ditunjukkan untuk membantu dalam perwujudan pengembangan atau pembangunan suatu wilayah. Kontribusi nyata atau kinerja dari kondisi realnya dilakukan oleh lembaga terkait guna menciptakan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang akan mendukung pembangunan. Selanjutnya, analisis kelembagaan sendiri terdapat 4 pengklasifikasian. Yang pertama, resminya layanan publik bersifat terbuka dan diberi izin. Yang kedua, layanan barang jasa sebagai fasilitas penunjang kegiatan sosial masyarakat. Ketiga, pemberian layanan publik mulai dari administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pembayaran PBB maupun yang berkaitan dengan ketentraman ketertiban umum. Yang keempat, penyusunan rencana kerja kelurahan guna untuk menjalankan tugas lebih terarah, mendorong pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam merencanakan, menjalankan, menggunakan, dan mengevaluasi pembangunan. Yang kelima, serapan anggaran oleh kelembagaan. Selanjutnya, baik, terdapat 3 nama kelembagaan yang terdapat di tabel. Yang pertama ada Pelayanan Nasional Indonesia, berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi seperti pelayanan kapal penumpang, kapal feri cepat, dan kapal barang. Lalu ada Pelindo yang menjalankan pelayanan terpadu yang menangani layanan barang dan penggunaan fasilitas pelabuhan, serta ada Bea Cukai Balikpapan untuk mengawasi dan memberikan pelayanan terkait barang ekspor dan impor serta barang kena cukai yang berada dalam wilayah kerja kantor Bea dan Cukai Kota Balikpapan. Berikut merupakan tabel analisis kesesuaian sarana kesehatan pada Kecamatan Balikpapan Kota yang diketahui bahwa sebagian besar telah memenuhi standar kebutuhan dan telah meratanya sarana kesehatan, namun hanya praktek dokter dan bidan yang belum memenuhi standar kebutuhan sarana kesehatan. Next. Berikut merupakan tabel kesesuaian sarana pendidikan yang diketahui bahwa hampir semua tingkat pendidikan belum memenuhi standar kebutuhan sarana. Next. Berikut merupakan tabel analisis kesesuaian sarana peribadatan yang didapatkan hasil untuk masjid telah terpenuhi, untuk mushola masih belum terpenuhi, dan untuk gereja Protestan dan gereja Katolik tergantung pada sistem hierarki lembaga. Next. Untuk energi listrik, berikut merupakan tabel analisis kesesuaian sarana energi listrik dengan standar kebutuhan listrik yaitu 170 dan hasil perhitungan sebagai berikut. Next. Berikut merupakan analisis jaringan persampahan yang dapat dilihat pada tabel pada slide berikut. Next.
Analisis jaringan air besi dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan domestik, kebutuhan non-domestik, dan kebutuhan hidrat. Untuk kebutuhan domestik, dia dibagi menjadi 3, yaitu pemakaian air untuk saluran rumah, yang kedua pemakaian air untuk hidran umum, dan kebutuhan total. Untuk kebutuhan non-domestik dibagi menjadi 4, yaitu kebutuhan komersial, kebutuhan fasilitas umum, kebutuhan non-domestik, dan kebutuhan total. Dan untuk kebutuhan hidran, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Next. Baik, selanjutnya penutup. Selanjutnya, kesimpulannya, kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Pada Kelurahan Perapatan sendiri, tempat terdapat kawasan perbatasan, yaitu perbatasan antar Balikpapan dengan Penajam Pasar Utara, yang memiliki potensi meningkatkan ekonomi. Kawasan perbatasan pada Kelurahan Perapatan memiliki kondisi sarana dan prasarana sudah terfasilitasi dengan baik, dan penduduk kawasan perbatasan Kelurahan Perapatan ini memiliki potensi untuk membantu perekonomian yang juga dapat meningkatkan kawasan wilayah perbatasan. Selanjutnya, adapun saran yang dapat kami sampaikan, kawasan perbatasan yang ada di Kelurahan Perapatan ini, pemerintah diharapkan bisa membantu meningkatkan fungsi sarana maupun prasarana yang ada pada kawasan wilayah perbatasan, sehingga masyarakat dapat membantu ekonomi pendapatan di sekitar kawasan wilayah perbatasan. Selanjutnya, baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih yang kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. Terima kasih.